saya melihat bahwa ada gerakan yang mencoba memotong proses kertas kosong, atau kan biasa teman-teman melakukannya itu mulailah dengan kertas kosong dan segala macam. Tapi kok ini ada pola yang coba dibentuk. Kenapa? Iya. Ada apanya? Ada kombinasi merenannya sekarang itu kan ada beberapa faktor teknologi, faktor-faktor pemahaman yang awalnya mungkin proses belajarnya kan proses belajarnya ya. Satu ini memulai sesuatu, mendapatkan realitas, baru belajar. Nah, sekarang ini ya minimal seimbang lah antara ruang teori dan ruang untuk mengalaminya, karena kan mengalami realitas ini kan yang susah. Nah, sementara butuh masyarakat itu kan ruang realitas, ya, bukan ruang teori, ruang fakta. Nah, bagaimana kita masuk ke ruang fakta itu kan, bahwa faktanya adalah begini, masyarakat itu begini, itu kan faktanya. Nah, bagaimana bisa mempersepsi ya realitas tadi itu. Begitu dahsyat lah gitunya. Tapi ini ruang untuk jedanya, untuk introspeksi. Jadi selama ini kita ngapain aja tuh akan tergambar sekarang di fakta sekarang. Terlepas dari kondisinya. Ada peluangkah kan untuk negeri ini untuk lepas dari itu, lepas dari masalah pandemi atau bahkan ini kan langsung seolah-olah semuanya itu jadi terbuka, diperlihatkan keseluruhannya, masuk kelakuan mau jenis apapun akan diperlihatkan di situasi seperti ini. Adakah peluang kita untuk ya nggak punya pilihan, harus melakukan. Iya, kalau enggak ya gitu udah kebayang. Kalau kita artinya diam aja di rumah, udah kebayang. Kalau tidak untuk diam di rumah juga harusnya sudah kebayang. Ini masih dalam ruang kita di rumah aja. Ya, mudah-mudahan pandemi selesai dan kita akan hidup bahagia. Ini kayak dongengan anak kecil. Jadi bukan ruang yang kita tidak membangun suatu itu juga apakah emang segitu kemampuannya atau emang harus itu, kita juga kan bingung ya, dari mana sih dogma tadi itu, kalau masanya dogma kan diam aja di rumah ya, emang di rumah tuh bisa dahar gitu. Jika di rumah adalah solusi, mari kita diam di rumah. Jika diam di rumah adalah solusi, mari kita diam. Iya kan? Kalau kita solusinya tepuk tangan tiap pagi, tepuk tangan tiap pagi. Ya kan bukan. Tapi kenapa juga masih tetap dipakai? Ganti ke gambarnya naon. Ya, agar ada fakta atau ada ruang yang emang harus didorong dengan tadi solusi jalan keluar. Sekarang kan udah deadlock sekarang. Mau ngomong apa pasti salah. Loh, pemerintah ngomong naon semua. Udah masuk kita kepada ruang-ruang skeptis. Ya apapun faktanya, ya tetap harus dijalankan. Ya pemerintah ngomong naon nggak peduli. Ya ngomong naon peduli. Nah ini kan muncul akhirnya jadi khawatir kan nanti gambar keliaran ya. Jadi sangat liar dan akan banyak hal yang akan ganti gambar lah. Gambarnya jadi jadi ruang bisa bisa ya, yang kuat tadi akan kriminal lah. Survival nanti. Nah itu yang khawatir adalah ruang survival, bukan ruang untuk berkekuatan untuk berkumpul bareng. Karena ruang-ruang kita menyebutnya kapitalistik lah. Ruang-ruang berkaitan dengan modal. Ya apanya tadinya? Ya penataan kembalinya.
terkait dengan ya balik lagi lah tadi awal kan kita berangkat dari konsep modal dan usaha. Terlepas dari persoalan tadi pandemiknya sendiri kan kita akan lari lagi ke konsep dasarnya itu ya. Mungkin di bahasa agamanya kita menyebutnya amwal dan anfus. Amwal anfus usaha dan barang dan jasanya, jasa dan effort dan clear materi dalam arti termasuk modal. Sekarang kan modal udah sangat terbatas. Orang yang sudah crash dengan pekerjaan kan udah nggak ada lagi yang bisa dikumpulkan kecuali mengumpulkan lagi, menyusun lagi usaha. Dari usaha harus berangkatnya. Dari bagaimana kita berproduksi dari sisi usaha, bukan dari sisi modal. Modal dalam arti tadinya dari ngumpulin jadi kita mengumpulkan materi atau harta itu dari usaha, dari kembali ke nol. Jadi menyusunnya lagi. Bagaimana kita harus menyusun agar terbentuk proses berproduksi lah gitunya. Produksi mau jasa, mau barang, mau apapun tapi dari apa yang kita masih punya. Karena kalau yang lain nggak akan kebayang dari mana akan dimulai. Dan sebenarnya bangsa ini punya modal yang cukup karena kan dari sumber daya semuanya kan ada. Ini kan yang hilang itu kan apa ini? Kan oleh gitu. Lalu kecenderungan kita selama ini berapa yang benarnya tidak tersentuh berapa kalau kita coba kalkulasikan, lalu yang terpengaruh berapa juga, lalu bagaimana agar beradaptasi lagi. Ya rumit pisan. Ya kebayang lah. Ada satu yang agak rumit itu kan antara kebutuhan dan keinginan kan ini yang akan susah dibahasnya gitu. Ya. Kebutuhan dan keinginan, lalu bagaimana kita menurunkan kebutuhannya, bukan menurunkan artinya menurunkan pendapatan bukannya. Contoh misalnya banyak orang yang bicara bagaimana saya mendapatkan dana, bukan bagaimana saya menggunakan dana. Ini persoalan dasar dalam ruang tadi pendampingan. Contoh misalnya di pendampingan kita, contoh kebutuhan dasar dari sekarang yang ada aja dulu ya, dari mulai anggaplah listrik, anggaplah kuota, udah termasuk kebutuhan kan, kuota dan sebagainya. Bagaimana ruang-ruang tadi itu bisa dibebankan kepada ruang-ruang yang bersifat ruang publik, ruang government, ruang apa. Jadi bagaimana kita menurunkan pengeluaran. Jadi bukan bagaimana kita mendapatkan penghasilan, ini juga hal yang khawatir kita masih keliru dalam ruang-ruang pendampingan di sini. Dan dibangun itu secara kolektif. Contoh misalnya listrik, misalnya kan. Contoh kalau kita ngebangun pos masyarakat, lalu masyarakat didorong agar bagaimana sih agar kalau bisa nih dalam tanda petik misalnya kan untuk yang 450 watt tidak bayarnya. Subsidi pemerintah kan, bagaimana nanti masyarakat yang tidak berkemampuan kan dibantu oleh pos untuk bisa diturunkan, dan itu kan harus konsisten, government juga harus konsisten dong. Jadi nggak bisa ilmu pura-pura nggak tahu, pura-pura teu nyaho, pura-pura teu apal, eta ilmu paling hebat di negeri orang teh pura-pura teu nyaho. Jadi salah satu tadinya pertama persoalan linguistik, kedua adalah persoalan mental, pura-pura teu nyaho gitu. Dia tahu bahwa masyarakatnya akan mengeluarkan biaya listrik, biaya kuota, cerita tentang apapun gitu. Itu kan beban-beban yang bersifat ruang publik sebenarnya, ruang-ruang yang nggak jelas dari mana itu. Kenapa menjadi satuan-satuan yang kumakutansinya orang tenyahu. Ruang-ruang frekuensi yang notabene adalah ruang yang ya sebut ada investasi di sana kan bisa masuk dalam mengkonversi beban-beban personal menjadi beban kolektif. Itu salah satu dari metode yang akan dilakukan misalnya. Nanti dari sana kolektivitas tadi muncul ada ruang berkumpul, lalu menginventarisasi potensi. Karena kan beda kalau kita rasakan aja kecerdasan kita kan terbatas. Ya, beda pada saat tadi mengumpulkan kecerdasan kolektif. Ya kan? Karena kecerdasannya akan eksponensial, langsung naik, langsung melejit tinggi untuk membuat keputusan.
Nah, ini juga persoalan apa namanya? Karena setiap masyarakat itu pasti punya jalan keluarnya. Pandemik tadinya, kan itu kan digambar, digambarkan apa ujungnya adalah pasti di tingkat ujungnya adalah mendorong agar tetap government, ya kan, tetap ada kepentingan A, ada kepentingan B. Yang susahnya, karena itu terkait media kan, persoalannya memang sudah dalam kalkulasi akhir gitu. Distribusi media, lalu coba kalau kita berhentikan media semuanya, ya tenang kayaknya dunianya. Ya, cuman karena itu juga termasuk udah hitungan distribusi, persepsi, rancangan sosialnya ini emang dahsyat lah. Sampai kita udah nggak ngerti lagi harus apa yang dilakukan kan gitu. Nah, coba matikan TV, matikan handphone, matikan apa, kita akan bergerak dengan tetangga, kita akan ngobrol, kita akan tahu jalan keluar. Gitulah. Sampai se-ekstrim itu pun harus dicoba. Harus dicoba. Gitu. Karena kalau tetap kita terpengaruh oleh ruang-ruang tadi. Karena apabila ini desain, kita akan menghadapi kemungkinannya sampai seburuk itu. Iya, karena kalau bicara desain, bicara pro kontra, bicara government, bicara pengambilan keputusan ini itu konspirasi atau iya apapun gitu akan terus intinya kita melepas kontrol kita kepada orang lain. Siapapun dia bentuk, itu yang bahaya. Sementara problem ada di kita, kita mengandalkan solusi dari pihak luar, itu yang paling keliru. Gitu dari keseluruhannya ya. Bentuknya apapun yang ada di kita ya kita akan menghadapinya. Dan faktanya kan ada di kita, bukan di sisi mereka. Nah, penanganan anak tadi kan ya, itu kan mendorong itu tadinya. Sebutlah dari mulai berangkat tadi bagaimana agar pencegahan, penanganan. Ini kan udah anti jatuhnya di negeri kita kan, kita gini lah, kita tuh kan selalu niron karena meniru karena desain pendidikannya adalah copy paste ya, copy paste tadi karena mendingan gambar tadi gambarnya gitu. Jadi pada saat dia diberikan satu gambar ya gambarnya akan seragam bentuknya begitu, jadi membentuk pola. Jadi polanya adalah dulu kita melihat kepada orang lain, asumsi mana orang lain gitu, di tanganan pandemik ini. Ya, orang lain itu misalnya contoh di Amerika begini, IT tak pernah gantinya dongengnya gitu aja gitu. Ya gue ganti gitu, oh kita lihat nih di Lombongan begini gitu, tak kan ngerahin. Yang kali-kali ganti gambar. Oh kita tuh lihat di Lombongan masyarakatnya begini gitu, wah. Jadi diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh negeri kita, diceritakan kepada negeri salah lebih besar. Oh ini dari Amerika, dari Italia, naon, ting non mana gitu yang itu ting. Jadi didongengkan deui, jadi bullshit keluarna. Itu yang akan terus membuat akumulasi mental yang akan jadi terus rusak. Jadi kita nggak bisa membangun misalnya, oh ini Lombongan begini masyarakatnya, kita kasih tahu yang lain gitu semuanya. Jadi biar ngebangun kerangka pikir yang lebih positif. Iya lah gitu, berangkat dari apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita harus lakukan gitu. Jadi kan ngeunaheun ya. Jadi belajar dari tadi tetangga, etno, jadi ya gitulah gitu, antropo dibenturkan oleh keadaan jenuh lah. Dan itu terus media tuh eksploitatif tentang itu. Capek. Tapi ya dagoan weh lamun emang hayang na eta terus aja dong, terus. Kalau emang maunya itu ya terus siap untuk chaos. Ya, itu kan pilihan. Ya, kan tadinya bicara tentang apa? Ya, anak negerinya. Dia memperlakukan negerinya seperti ya dia punya rumahnya sendiri. Dia yang punya rumah, dia tuan rumah. Gitu. Nah, mendorong tentang apa? Terlepas dari asumsi apapun bentuknya adalah tentang anak negeri. Kita teh selalu menyedihkannya kan, kita teh selalu memandang apa namanya? Kita tuh jadi tamu di negeri sendiri, itu masalah. Jadi dalam ruang pendampingan jadi persoalan, dalam ruang ini persoalan, jadi selalu menjadi polemik sosial. Ya emang itu berangkat dari tadi susah ya kita ngebangunnya gitu. Ya kita harus pasti investasi waktu, pemikiran kan, untuk satu ujungnya adalah membangun satu trust buildingnya. Trust building itu kan juga harus dibangun oleh satu sistematika lah. Ya, tidak bisa kan akibat ada asumsi apa misalnya karena labelnya A kamu harus percaya gitu kan, nggak ada.
Jadi emang dari satu proses, bukan berangkat dari sertifikasi dalam asumsi kompetensi ABCDA, bullshit lah. Ngaruh-ngaruh mah ujung nama bukti. Karena hanya pembuktian yang akan bisa. Bukti kompetensi. Iya, bukti kompetensi itu adalah terbukti dia adalah mampu. Jadi bukan asumsi dari tadi. Jadi nggak ada ruang-ruang nukarar itulah, guys. Capek. Karena nanti akan masuk pada ruang teoritis, ruang persepsi, ruang simbol-simbol, ruang rumit. Suatu persoalan yang mungkin bisa sederhana sebenarnya. Kalau ruang tadinya, rukun tetangga dibangun, tetangga dengan tetangga ngobrol. Dan apabila ternyata itu memang ternyata benar, kondisinya mestinya sekarang masalah itu semua udah beres, Pak. Dan ternyata makin jauh, karena emang yang didorongnya adalah anti etno. Manusia itu lahir dari manusia yang lain. Artinya akan muncul sepasang manusia, itu ujung dari semua persoalan. Ujungnya adalah persoalan manusia pertama itu siapa. Bukan manusia tunggal, tentunya adalah sepasang manusia. Itu gambar yang berbeda. Manusia tunggal dengan sepasang manusia. Sepasang manusia artinya dia adalah sebuah konsep keluarga. Kita ngelihat dari itu. Tiba-tiba datang tinu monyet lah, datang tinu iyo lah, itu kali liar sih lah. Dai, kok dia dongengan di karena itu kayak aneh deh kan. Ini pada saat satu keluarga, ini bisa, ini, ya ruang-ruang antropo, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bisa menghargai satu dengan yang lain, kan itu yang susah. Tiba-tiba ada ruang-ruang di mana saya merasa lebih berhak ketimbang yang lain, itu dari mana itu? Kesadaran koloni, iya. partisipator, itulah yang akan didorong ke depan. Ya, karena kan semua tahu ya, kita hadir di dunia ini juga tahu, kan gitu. Nggak tahu saya orang mana kan nggak ada yang meminta saya lahir di Sunda. Oh, mana orang Sunda, mana bilang gitu, cina kan hente. Ya, hal-hal yang sifat tadi ya, jadi ya ego kewilayahan kayak gitu juga agak membingungkan sebenarnya itu. Makanya ini ruang-ruang hubungan manusianya. Ya, emang ada beberapa yang disebut dengan persoalan budaya, ada persoalan ABCD ya, tapi kan bisa bersifat teknisnya. Tapi kita tarik dulu ke ruang esensinya, bahwa yang lain tidak ini. Nah, cuman juga tadi kan ruang eksploitasi juga, ya bingung juga ya. Ya motif ya. Ini itu bicara eksistensi, bicara apapun. Tapi kan semua juga tahu. Ya spiritual merenangnya. Ya terus namanya gambaran eksploitasi itu, ya contoh misalnya kita ngelihatnya model Baduy, ya ada ruang-ruangnya sederhana gitu kan, ya. Hal-hal yang lebih bersifat alaminya, walaupun ada beberapa hal yang memang dalam catatannya, tanda petik misalnya tertentu misalnya kan. Tapi kalau kita ngelihat dari ruang bagaimana mereka melakukan sesuatu, hubungan etnonya ya, lalu bagaimana mereka memprotek, dan tentu juga itu kajian etno, bukan terkait eksklusivisme. Jadi kajian bagaimana dia ingin mengajarkan sesuatu misalnya. Nah,